Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat beraktivitas bagi teman-teman yang saat ini masih beraktivitas. Banyak di luar sana bagi teman-teman Anda semuanya yang merasa mempunyai fobia, merasa mempunyai ketakutan yang tidak wajar gitu ya. Terganggu aktivitasnya. Bahkan mungkin pada saat teman-teman kita tahu bahwasanya kita mempunyai fobia, mereka malah akan menggoda kita dan akan membuat kehidupan kita atau aktivitas kita tidak nyaman. Bagaimana cara menghilangi fobia? Dengan hipnoterapi mandiri atau self hipnosis, menghipnotis diri sendiri dengan metode terapi untuk menghilangkan fobia. Simak selengkapnya. Baik, teman-teman, di sini akan saya berikan tips atau saya berikan cara bagaimana caranya untuk menghilangkan fobia, dan perlu digarisbawahi tips yang saya berikan ini adalah menghilangkan fobia yang masih tergolong ringan gitu ya, bukan fobia yang berat atau fobia yang sangat akut gitu ya, yang sangat akut atau sangat besar sekali. Jadi seperti contohnya fobia terhadap kucing, atau fobia ketinggian, atau fobia kepada hewan-hewan yang sebenarnya lucu dan tidak menakutkan, tidak berbahaya, tapi kita takut. Fobia terhadap balon atau fobia terhadap apapun itu. Ini tips cara menghilangkan dengan metode hipnoterapi mandiri atau menterapi diri sendiri dengan metode self hypnosis. Sederhana gitu ya. Sebelum saya beri tipsnya, sebelum saya kasih tahu caranya, bahwasanya fobia adalah suatu ketakutan yang sangat luar biasa yang menimpa diri kita atau diri seseorang kepada subjek atau kepada objek yang sebenarnya itu tidak menakutkan, yang sebenarnya itu bahkan mungkin lucu gitu ya. Bahkan mungkin lucu, tapi kita karena mungkin pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman masa lalu yang pernah terjadi kejadian yang tidak enak, pernah terjadi kejadian yang mungkin kurang menyenangkan kepada diri kita pada saat dulu, yang itu akhirnya terpendam ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan sampai besar, sampai sekarang, sampai kita mungkin sudah dewasa, ketakutan itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Contoh misalkan takut kepada balon misalkan. Sebenarnya balon adalah sebuah benda atau subjek yang tidak menakutkan, tapi karena mungkin pada saat kecil kita pernah terjadi balon meletus di telinga kita, balon meletus di depan muka kita, pada saat kita santai, pada saat kita bergurau, ternyata ada teman yang mengageti kita, balon meletus, akhirnya kita kaget, dan pada saat itu kita takut kepada balon karena masih kecil ya. Kalau itu terjadi pada saat posisi bawah sadar kita buka, artinya ketakutan kepada balon itu, trauma kepada balon itu akan terus ada meskipun kita sudah dewasa. Bagaimana cara menghilangkannya? Fobia seperti itu, yang pertama, fobia itu terletak di alam bawah sadar atau di pikiran bawah sadar manusia. Pada saat kita ingin memprogram ulang fobia itu, kita rubah menjadi hal yang wajar, maka kita harus masuk ke dalam posisi pikiran bawah sadar. Seperti video-video yang lalu saya katakan bahwasanya antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada yang namanya critical factor atau critical area atau satpam security yang membatasi atau yang menjaga pikiran bawah sadar seseorang. Pada saat critical factor itu sudah buka, maka kita bisa memprogram pikiran bawah sadar kita. Tapi pada saat critical factor itu belum terbuka, kita sulit untuk memprogram kebiasaan atau apapun yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, kita harus membuka critical factor. Yang kedua, kalau kita sudah berhasil membuka critical factor atau critical area, baru kita bisa memprogram yang saya contohkan tadi, takut atau fobia kepada balon ya. Nanti apapun bisa dirubah, takut kepada hewan apapun itu, atau takut kepada kucing, takut kepada ketinggian, takut kepada apapun, itu semuanya di dalam alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita. Setelah dibuka critical factor, baru kita masuk, kita cari nih, mana fobia saya tentang balon misalkan.
Itu kita rubah. Kita rubah mindsetnya, kita kasih sugesti kepada diri kita bahwasanya balon itu bukan hal yang menakutkan, bahkan balon itu hal yang sangat lucu gitu ya. Ada metodenya. Jadi caranya yang pertama harus membuka critical factor, yang kedua kita masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Cara membuka critical factor adalah kita harus berada di kondisi yang sangat rileks. Kalau bahasa saya, kita harus berada di kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis adalah pada saat kita merasa nyaman, pada saat kita merasa tenang, pada saat kita merasa santai sekali, pada saat kita merasa rileks. Itu kita berarti sudah masuk ke dalam kondisi hipnosis atau kondisi alfa. Jadi ada kondisi beta atau alam sadar kita, masuk kondisi bawah sadar itu kondisi alfa. Setelah itu kondisi theta, sangat dalam sekali. Setelah kondisi theta masuk kondisi delta atau tidak sadar. Kondisi alfa sudah bisa kita gunakan untuk menanamkan atau mengobrak-abrik pikiran bawah sadar kita. Kalau itu ringan, tapi kalau misalkan ketakutan, trauma yang sangat mendalam, itu kita harus masuk ke dalam kondisi delta, kondisi theta maksudnya, kondisi theta. Jadi sangat-sangat rileks di alam bawah sadar. Dia, bagaimana caranya membuka atau kita masuk ke kondisi alfa? Yang pertama adalah Anda bisa duduk atau berbaring ya, bisa duduk santai, sandar atau berbaring di kamar. Cari tempat yang sangat nyaman sesuai dengan diri Anda. Kalau Anda nyaman berbaring di kamar ya silahkan. Kalau Anda duduk santai di taman misalkan ya silahkan. Pokoknya cari tempat yang aman menurut Anda. Karena aman menurut orang itu berbeda-beda. Beda orang beda definisi tentang nyaman dan santai gitu ya. Cari tempat yang nyaman sesuai dengan Anda gitu ya, sesuai dengan diri Anda. Setelah itu tarik nafas yang panjang dari hidung, keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Lakukan ini secara berulang 3-5 kali. Kalau Anda sudah merasa santai, baru Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Rasakan mata Anda terpejam, santai sekali. Lemaskan otot-otot mata, sekitar mata. Lemaskan otot-otot sekitar kepala Anda. Lemaskan otot-otot sekitar leher Anda, bahu Anda, tangan Anda, badan Anda, kaki Anda sampai di ujung kaki gitu ya. Lemaskan semua otot-otot. Dan bernafas sesuai dengan ritmenya. Setelah tadi nafas panjang 3 kali, buang 3 kali buang. Setelah itu bernafas biasa dan perintahkan diri Anda dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, bahu, leher dan sebagainya, otot-otot ini meregang dan nyaman, kendor. Kalau sudah Anda merasakan begitu nyaman sekali ya. Ingat, sangat nyaman sekali dan tidak ada gangguan dari luar. Baru Anda bisa pakai metode seperti ini. Bayangkan di sebelah kiri Anda adalah sebuah objek yang Anda takuti atau fobia, misalkan balon. Dan bayangkan di sebelah kanan Anda adalah objek yang sangat Anda sayangi, sangat lucu. Pada saat Anda memegang objek itu Anda sangat bahagia, misalkan boneka gitu ya. Jadi bayangkan di sebelah tangan kanan Anda memegang boneka, sebelah kiri memegang balon. Bayangkan Anda di sebelah kiri memegang balon. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, yang nyata di pikiran Anda, pejamkan mata ya. Di pikiran Anda beri cahaya dan warna yang jelas. Balon. Kalau Anda sudah merasa takut, pindah, lihat ke tangan kanan Anda. Rasakan Anda memegang boneka. Di tangan Anda ada boneka yang sangat lucu, yang sangat indah, yang sangat Anda sukai dan Anda bahagia pada saat Anda memegang atau melihat boneka ini. Sangat bahagia sekali. Kuatkan rasa bahagia itu, pertahankan rasa bahagia itu, perbesar rasa bahagia itu. Pertahankan rasa bahagia itu. Setelah itu Anda berpaling lagi ke tangan kiri, melihat balon. Rasakan. Kalau merasa tidak nyaman lagi, lihat ke kanan lagi. Rasakan boneka itu sangat nyaman, sangat bahagia, sangat lucu sekali dan sangat membuat Anda nyaman gitu ya, membuat Anda bahagia. Pertahankan rasanya itu. Pertahankan rasanya, rasa nyaman, rasa bahagia, rasa lucu, rasa senang itu pertahankan di dalam diri Anda dan pikiran Anda. Setelah itu tengok ke kiri lagi, melihat balon. Pertahankan rasa bahagia,
Ulangi itu berulang kali sampai pada akhirnya nanti pada saat Anda melihat boneka di sebelah kanan atau balon di sebelah kiri, rasanya sama, bahagianya sama, nyamannya sama, sukanya sama, lucunya sama, rasanya sama. Tidak ada bedanya pada saat Anda memegang boneka dan balon. Rasanya sama, nyamannya sama, sampai seperti itu nanti. Dan itu perlu dilakukan berulang kali, tergantung niat dan kondisi Anda. Pada saat kondisi Anda sudah benar-benar di kondisi bawah sadar, kondisi hipnosis, Anda mungkin cukup 1-3 kali melakukan itu, dan pada akhirnya silakan Anda benar-benar pegang balon. Kalau ini dilakukan dengan benar, insya Allah berhasil. Cara-cara tadi. Yang jelas intinya Anda harus benar-benar masuk ke dalam kondisi hipnosis atau membuka critical factor. Itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Apapun bendanya yang Anda takuti, bayangkan, pikirkan, dan kasih warna yang jelas, kasih cahaya yang jelas. Itu untuk menghilangkan fobia secara mandiri. Kalau misalkan fobianya berat atau sudah berat sekali atau trauma ya, masuk ke dalam trauma, Anda bisa pergi ke psikiater atau pergi ke orang yang memang sudah bisa menterapi Anda, entah itu hipnosis atau apapun. Kalau saya di hipnosis gitu ya. Kalau dekat-dekat sini ya silahkan boleh nanti menghubungi nomor saya atau menghubungi media sosial saya yang sudah saya cantumkan di bawah ini. Itu teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita semua hidup dengan kebahagiaan, kenyamanan. Apapun yang terjadi kita pandang di pikiran kita dengan cara yang bahagia, bersyukur dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.